Hai teman-teman, selamat siang. Pada video hari ini tuh saya mau, kan sebelumnya itu saya pernah bikin kayak tutorial cara membeli dan menjual saham di sekuritas gitu. Membeli sih tepatnya, kayak waktu itu saya pakai BCA Sekuritas. Terus saya beli INKP, isinya waktu itu 10 juta. Terus kemarin saya udah jual jadinya jadi 12 juta lebih ya. Jadi untungnya 2 juta lebih dalam 1 bulan. Sebenarnya tujuan video saya itu bukan buat 100% pamer untung sih. Soalnya kalau misalnya 100% pamer untung, mungkin saya akan pakai akun utama saya. Tapi itu saya nggak mau sih. Semua orang tahu jumlah uang saya itu menurut saya di Indonesia apalagi masih tabu gitu. Dan ya, saya juga tidak mau mengencourage, menyemangati orang pakai utang, itu saya nggak sama sekali. Jadi jangan salah sangka. Cuman saya sendiri emang risk tolerance itu tinggi sekali. Maksudnya kayak resiko saya itu udah lumayan tinggi. Karena kan saya sudah investasi 7 tahun. Ya, dan mungkin emang investasi saya rada agak gila sedikit sih. Maksudnya kayak saya tuh beli amount-nya bisa all in di satu saham dengan amount yang lumayan besar gitu. Tapi itu di saya cocok gitu. Itu dapat it works for me gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Jadi saya sih tujuan saya bikin akun yang 10 juta ini pertama buat nunjukin sebenarnya kita itu nggak usah mulai dengan jumlah yang besar gitu. Jadi banyak teman saya sendiri gitu yang kerjanya juga lulusan akuntansi gitu dan kerjanya pun di konsultan gitu, konsultan pajak. Jadi harusnya mereka itu lumayan familiar dengan audit report, familiar dengan sesuatu yang berbau finansial. Tapi mereka sendiri banyak yang takut investasi di saham. Apalagi yang jurusannya berbeda gitu. Jadi saya agak sedikit prihatin ya. Ini agak cerita sedikit. Soalnya waktu itu saya tuh pernah kenal satu orang, dia tuh bilang ke saya dia mau bikin bisnis. Karena sekarang itu dia umurnya udah 30-an, pertengahan 30-an lah. Jadi kayak 35 ke atas gitu. Dia bilang dia mau buka bisnis karena dia nggak mungkin kerja sampai umur 50. Terus saya langsung bilang, ya kalau misalnya untuk umur 50, umur 60 mau pensiun, itu emang kita nggak harus kerja gitu. Jadi uang yang kerja buat kita. Tapi dia itu jurusannya bukan akuntansi dan sepertinya dia agak tidak familiar nih dengan investasi. Jadi sebenarnya saya buat video-video seperti ini tujuannya saya ingin membantu aja sih, maksudnya pemahaman tentang investasi. Karena di Indonesia itu menurut saya video tentang investasi, tentang edukasi itu masih sedikit gitu. Jadi ya mungkin video-video saya itu agak belak-belakan ya. Jadi kayak ya menggunakan bahasa sehari-hari, terus agak frontal mungkin nunjukin beli harganya berapa, sahamnya apa, isi portofolio berapa. Tapi menurut saya tuh di situ agak penting juga ya. Soalnya misalnya kayak ada satu orang influencer, dia bilang dia beli saham A, B, C, D, 10 saham lah gitu. Yang saya perhatikan kalau misalnya dari 10 saham itu 5 saham naik, 5 saham loss, rugi, yang normal sih sebenarnya. Kalau apalagi pakai teknikal kan biasa kayak gitu kan. Tapi nanti yang dipamer-pamerin untungnya yang 5 perusahaan untung itu. Jadi seolah-olah dia jago banget gitu. Karena dia tunjukin yang untung aja. Ya, saya sih tidak seperti itu ya. Tapi saya juga tidak akan pakai akun utama saya. Jadi saya mau nunjukin akun yang saya pakai buat yang tutorial 10 juta itu. Jadi saya mau nunjukin 10 juta itu naiknya itu bisa untung loh. Maksudnya kalian tuh nggak usah start dari 100 juta, 1M, nggak usah gitu. Justru kalau kalian baru belajar, sebaiknya kalian mulai itu dari angka yang kecil. Tapi untuk edukasinya, kalian itu harus perbanyak edukasi. Jadi kalian harus, jadi nggak usah dari sesuatu yang berbayar. Saya sendiri nggak pernah bayar buat belajar. Saya itu banyak belajar dari YouTube. YouTube-nya itu bukan harus YouTube dari Indonesia juga, bisa YouTube dari luar negeri. Bisa denger misalnya Warren Buffett diwawancara, Pak Lockenhaus diwawancara. Kalian tuh belajar cara mereka itu memilih saham, cara mereka investasi itu gimana. Jadi kayak lebih ke ilmunya gitu. Jadi nanti kalian pilih sahamnya itu kalian bisa pilih sendiri gitu. Tapi seenggaknya kalian tuh tahu secara kenapa harus beli saham ini, dan menemukan, yang paling penting adalah menemukan gaya investasi yang cocok buat kalian gitu. Jadi yang pertama saya tuh mau nunjukin kalau misalnya uang kecil itu, kalau misalnya kita dengan pemilihan saham yang tepat, duit itu bisa menghasilkan kok, bisa menghasilkan yang lumayan gitu. Maksudnya nggak usah mulai dari angka yang besar, tapi yang paling penting itu adalah cara kita mengelola uang tersebut. Itu yang saya pengen tunjukin. Yang kedua, ya saya itu kan nggak pernah cut loss ya. Maksudnya kayak kalau untuk secara teorinya saya itu nggak akan cut loss gitu. Jadi saya itu akan tunjukin sebenarnya kita itu bukan berarti kita nggak boleh floating loss ya di saham. Jadi kita bukan berarti nggak akan rugi sama sekali. Tapi kita itu ada yang namanya risk reward ratio. Jadi kayak
kita itu mengharapkan keuntungan dari satu perusahaan itu harusnya lebih besar atau tidak sama dengan persiapan kita menghadapi kerugiannya gitu. Soalnya kayak ya kesalahan pemula ya, dulu juga saya kayak gitu. Jadi kayak kalau dia turun 15% saya akan tahan terus, dia turun 20% saya tahan, bahkan dulu pernah sampai turun 70% pun saya tahan. Tapi begitu perusahaan sahamnya itu naik 5% saya langsung cepet-cepet jual gitu. Karena waktu itu saya nggak ngerti gitu, harus cari perusahaan yang risk reward-nya itu harus seimbang, minimal 1:1. Tapi saya sih sekarang mengincarnya lebih dari 1:1 ya. Jadi kayak contohnya INKP, saya kan kemarin untungnya 20% lebih ya. Tapi kalau dia turun sampai 10% ya nggak apa-apa. Jadi kayak maju 2 langkah, mundur 1 langkah. Dan selama saya nggak cut loss, saya akan berharap dia melangkah lebih jauh gitu. Ya semoga bahasanya nggak aneh ya. Tapi intinya adalah sebenarnya investasi itu nggak perlu dibikin ribet banget gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi yang jelas kalau kalian lebih mengerti dengan edukasi yang tepat, kalian tuh akan memperkecil resikonya gitu. Jadi kalian akan memperkecil resikonya karena kalian akan memilih saham yang cocok buat kalian. Sebenarnya lebih ke situ sih. Lebih kayak kalian tuh harus mengenali diri kalian sendiri dalam berinvestasi. Jadi saya ini mau update yang saham itu. Jadi nanti saya akan kasih gambar-gambarnya. Jadi waktu itu saya beli di harga berapa banyak, terus saya jual di harga berapa, jadi untungnya berapa banyak. Terus sekarang ini saya akan beli saham-saham yang sama dengan akun utama saya, tapi harganya udah beda-beda dikit ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih bedanya. Ya ada yang lebih rendah harganya, ada yang lebih tinggi sedikit gitu. Tapi karena saya waktu itu fokus beli saham saya yang utama dulu, jadi saya nggak langsung update yang ini. Jadi saya nggak langsung pakai akun sekuritas yang BCA ini buat beli sahamnya. Jadi saya baru sempat melakukan pembeliannya itu hari ini. Jadi saya mau nunjukin nih updatean tentang akun tersebut. Jadi supaya kalian tahu nih, oh ini orang nih bohong atau kagak gitu. Jadi kan kayak kalau misalnya saya belum pernah sih lihat di Indonesia itu kayak mungkin saya belum ada atau emang belum lihat aja ya, kayak misalnya influencer itu kayak mereka tuh nunjukin gitu, entah itu portofolio kecil mereka atau gimana, kalau mereka itu beli berapa saham, untungnya berapa. Mereka tuh biasanya nunjukin itu screenshot yang cuma 1 baris doang. Jadi kayak kadang ada amount-nya, kadang nggak ada amount-nya. Biasa kalau yang pamer gede-gede itu ada amount-nya. Kalau misalnya yang nggak tahu ya kecil atau gimana, tapi mereka pamernya persentasenya aja gitu. Jadi kayak, oh saham ini, saham A untung berapa, tapi mereka nggak pernah nunjukin satu kesatuan semuanya kan, kayak gitu. Jadi saya mau nunjukin nih satu kesatuan. Jadi saya itu akan pakai akun BCA Sekuritas saya ini buat membeli 4 saham di saham utama saya, walaupun harganya agak beda ya. Tapi saya pokoknya intinya saya itu pengen edukasi. Kalau pertama kita itu beli saham, nggak usah pakai amount yang gede. Kalian tuh bisa mulai dari uang 100.000 gitu. Setahu saya sih banyak sekuritas yang asalkan kalian punya 100.000 kalian udah bisa beli gitu. Terus yang kedua itu pentingnya edukasi. Jadi dengan uang yang kecil pun penghasilannya bisa lumayan kalau kalian benar-benar memahami diri kalian sendiri dan menginvestasikan di perusahaan yang tepat. Dan sebenarnya ini video edukasi ya. Ini adalah akun yang waktu itu saya pakai kan. Jadi sebelumnya itu 10 juta. Terus dia itu ada untung berarti 2.255.000. Jadi kalau kalian bisa lihat di atas ini ada tulisan RDI, RDN. Itu berarti saldo awal. Nanti saya juga sebagai bukti akan masukin foto tadi yang belinya di harga berapa dan jumlahnya berapa, terus jadinya untungnya berapa gitu. Jadi untuk menjelaskan untung 2 juta. Jadi akun ini harusnya akun 10 juta gitu. Jadi modal awal adalah 10 juta. Jadi di akun ini saya coba mereplika dengan akun utama saya gitu. Jadi kayak misalnya pembelian tapi harganya agak sedikit beda ya. Untuk BSDE saya tuh harganya kan di akun utama 955, ini 945, jadi beda 10 perak. Terus INKP di akun utama saya itu 9.110 kalau nggak salah, pokoknya sekitar segitulah. Jadi beda 25-35 perak. LSIP yang agak beda jauh ya, jadi LSIP saya itu belinya 1.165, ini kan 1.125. Terus Tekim saya belinya 7.200 di akun utama, di sini 7.350. Untuk amount-nya sendiri kan di akun utama saya mungkin secara perbandingan nggak sama persis ya, tapi kayak INKP itu yang paling besar, yang kedua LSIP. Sebenarnya BSDE sama Tekim harusnya mirip-mirip nih, cuman ya tadi saya kayaknya buy-buy-nya nggak tepat aja gitu, karena kan saya emang ya sebagai gambaran luas aja, jadi nggak bener-bener sama persis persentasenya. Jadi
Untuk harganya kan seperti ini. Jadi nanti saya berikutnya akan update lagi kalau saya udah jual sahamnya gitu. Jadi kayak buat menunjukkan kalau sebenarnya dengan akun kecil pun kita itu bisa untung gitu dengan penggunaan yang baik. Jadi dengan kita membeli saham yang oke di waktu yang tepat dan jual nanti di waktu yang tepat juga gitu. Tapi tentunya akan ada perusahaan yang rugi untung itu wajar gitu. Jadi misalnya kan sekarang posisinya rugi 5.000 ya. Ya wajar sih, kan sebelumnya udah untung 2 juta, rugi 5.000 ya udah aja gitu. Jadi kayak ya mungkin karena saya nggak pernah cut loss, selama nggak dijual kan nggak masalah gitu. Bila video ini membantu, please like dan subscribe. Terima kasih.